Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanwarismana dengan NIM akhir 045. Dalam 30 menit ke depan saya akan menyampaikan mengenai kode etik hakim, jaksa, advokat, dan hakim MK. Sebelum membahas kode etik profesi hukum, mari kenali dulu konsep etika sekelompok masyarakat, baik dalam kelompok kecil dan besar, pasti memiliki etika. KBBI mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Dikutip dari hukumonline.com, jika disederhanakan, etika merupakan konsep tentang baik dan buruk akan perilaku atau sikap seseorang. Diterangkan oleh R. Rizal Isnanto, ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama yaitu etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong sikap, perilaku manusia, serta nilai yang dikejar secara kritis dan rasional. Dan yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Kemudian, etika secara umum dibagi menjadi dua kategori, yakni etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah perihal kondisi dasar manusia bertindak, sedangkan etika khusus adalah penerapan moral dalam bidang yang khusus. Lebih lanjut, etika khusus ini digolongkan menjadi dua, yakni etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut sikap dan kewajiban manusia akan dirinya sendiri. Lalu etika sosial adalah soal kewajiban, sikap, dan perilaku manusia sebagai bagian dari masyarakat. Pengertian kode etik dan PPH merupakan suatu sistem norma, nilai secara aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Kemudian, suatu pola aturan tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kemudian, panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama KMA dan Ketua KAY. Dasar hukum kode etik dan PPH yang pertama yaitu keputusan bersama KMA dengan KY nomor 047-KMA-2009 dan 02-KY-2009 KEPPH Junto Putusan MA nomor 36P-HUM-2011 tanggal 9 Februari 2012. Kemudian yang kedua, keputusan bersama KMA dengan KY nomor 02-PB-KMA-2012 dan 02-PB-KY-2012 PE-PPH. Dalam prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002. Nilai yang pertama yaitu kemandirian. Kemandirian hukum adalah syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seseorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Nilai yang kedua yaitu tidak memihak. Sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Kemudian nilai yang ketiga yaitu integritas, yang mana integritas ini sangat penting sekali dalam pelaksanaan jabatan hakim. Kemudian yang keempat yaitu kesopanan. Kesopanan dan penampilan sopan santun adalah sangat pentingnya dalam kinerja ini dari semua kegiatan dari seorang hakim. Kemudian yang kelima yaitu persamaan. Menjamin persamaan perlakuan kepada semua pihak adalah penting sekali untuk kinerja yang baik dari jabatan kehakiman. Kemudian nilai yang keenam yaitu kecakapan dan ketekunan, yaitu kecakapan dan ketekunan adalah persyaratan utama di dalam pelaksanaan jabatan hakim. Kemudian prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama yaitu berperilaku adil, yang kedua berperilaku jujur, yang ketiga berperilaku arif dan bijaksana, yang keempat bersikap mandiri, yang kelima berintegritas tinggi, yang keenam bertanggung jawab, yang ketujuh menjunjung tinggi harga diri, yang kedelapan
berdisiplin tinggi, yang kesembilan berperilaku rendah hati, dan yang terakhir bersikap profesional. Lanjut membahas mengenai kode etik jaksa. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 014-A-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa. Penjelasan umum mengenai jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif kepada jaksa yang melakukan pelanggaran. Kemudian Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Adapun kewajiban jaksa kepada negara yaitu setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Adapun kewajiban jaksa kepada institusi, yang pertama menerapkan doktrin Trikrama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa, kemudian menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan, kemudian menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Kemudian kewajiban jaksa kepada profesi jaksa, yang pertama yaitu menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Kemudian mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional maupun internasional. Dan yang paling penting yaitu kewajiban jaksa kepada masyarakat. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Larangan dalam melaksanakan tugas profesi jaksa, yang pertama yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. Yang kedua yaitu meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga atau finansial secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Kemudian memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Kemudian menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis
kemudian menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Kemudian, jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Kemudian dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang yang pertama, bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Kemudian merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan, badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan atau memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak yang pertama melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. Kemudian mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. Kemudian memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum, dan mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Lanjut ke Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. Advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Karena itu juga setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Kemudian ketentuan umum pada pasal 1 yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara, praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Dan klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dan advokat
Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teman sejawat asing adalah advokat yang bukan berkeluarga negara Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik. Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya. Adapun kepribadian advokat. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam melaksanakan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Kemudian, advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Kemudian, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Kemudian, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Kemudian, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Kemudian, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Kemudian, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Kemudian, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Kemudian, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Kemudian, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Dan pada bab 3 hubungan dengan klien pasal 4, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Kemudian, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Kemudian, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Kemudian, advokat tidak dibenarkan dengan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Kemudian, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Kemudian, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Kemudian, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Kemudian, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut. Apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang
Beretensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. 4. Hubungan dengan teman sejawat pasal 5. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Kemudian advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian, keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Kemudian, advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Kemudian, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Kemudian, apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara tersebut dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Kemudian bab 6, cara bertindak menangani perkara pasal 7. Yang pertama, surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman-teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans prejudice. Kemudian, isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tebusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Kemudian, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Kemudian, advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Ke pembahasan yang terakhir mengenai kode etik hakim konstitusi, yang dasar hukumnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. 1. Pengertian Pasal 1. Kode etik hakim konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi adalah penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Kemudian, hakim konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, teman sejawat ialah hakim sesama konstitusi. Kemudian, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi atau hakim konstitusi dan unsur lain untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi, pedoman tingkah laku hakim konstitusi, atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 Hakim Konstitusi yang pertama, menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun, independen, arif, dan bijaksana, serta tidak memihak, imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan
khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memelihara hubungan dengan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antara sesama teman sejawat. Bab 3. Pedoman tingkah laku. Pasal 3 ayat 1 dalam penyelesaian perkara hakim konstitusi. Yang pertama, bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara. Kemudian memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak imparsial. Kemudian menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang tepat dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal. Kemudian menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan. Kemudian tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara baik langsung maupun tidak langsung. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan. Setelah melalui pembahasan yang komprehensif mengenai kode etik profesi hakim, hakim Mahkamah Konstitusi, jaksa, dan advokat, kita semakin memahami betapa pentingnya integritas dan etika dalam setiap aspek penegakan hukum. Setiap profesi ini memiliki peran yang vital dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan cara yang benar dan adil. Secara kesimpulannya, hakim baik di pengadilan umum maupun di Mahkamah Konstitusi harus selalu menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Mereka diharapkan dapat memutuskan setiap perkara tanpa tekanan dari pihak manapun dan tanpa kepentingan pribadi. Kode etik hakim menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap putusan yang dibuat. Hakim dituntut untuk senantiasa berpegang pada hukum dan keadilan sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terus terjaga. Kemudian hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab tambahan dalam menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Mereka harus menjaga agar setiap undang-undang dan kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan konstitusi. Tugas ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang konstitusi, serta integritas dan keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin kontroversial namun benar secara hukum. Kemudian jaksa berperan penting dalam proses penuntutan. Mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan penuntutan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kode etik jaksa menekankan pada kewajiban untuk bertindak secara adil, tanpa diskriminasi, dan selalu berdasarkan kebenaran. Dan jaksa harus berani menuntut jika memang ada cukup bukti, tetapi juga harus berani menghentikan penuntutan jika tidak ada dasar hukum yang kuat. Adapun advokat memiliki peran yang tidak kalah dalam sistem peradilan. Sebagai pembela hak-hak klien, advokat harus bekerja dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Kode etik advokat menggarisbawahi pentingnya menjaga kerahasiaan klien, memberikan nasihat hukum yang jujur, dan berupaya sebaik mungkin untuk membela kepentingan klien. Namun, advokat juga harus berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan, serta tidak menyalahgunakan profesinya untuk tujuan yang tidak etis. Kesadaran akan kode etik ini sangat penting karena tanpa etika, keadilan tidak akan pernah dapat terwujud dengan sempurna. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Melalui pemahaman dan penerapan kode etik yang ketat, kita semua dapat berperan dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Etika profesi menjadi kompas moral yang memandu kita dalam menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan kehormatan. Dan sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyimak presentasi ini dengan sesama. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dalam video ini dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan lebih baik lagi. Mari kita terus berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan integritas,
menjaga keadilan dengan penuh dedikasi dan selalu mengedepankan etika dalam setiap langkah yang kita ambil. Terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.